Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak sekalian dengan saya Juminta di channel Juminta Setia Raharja. Setelah pada beberapa waktu yang lalu kita telah mempelajari mengenai surah Al-Insyirah ya. Pada saat itu kita pelajari mengenai surah Al-Insyirah. Nah, pada kesempatan ini, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai hadis tentang amal soleh ya, hadis tentang amal soleh. Nah, dari kesempatan ini nanti setelah kalian mengikuti pertemuan ini, anak-anak saya harapkan bisa bisa menghafalkan hadisnya, hadis tentang amal soleh ini, kemudian juga bisa menjelaskan isi kandungan dari hadis ini. Kemudian yang terakhir nanti kalian bisa memberi contoh perilaku yang dapat menggugurkan pahala amal soleh. Jadi dari pertemuan ini nanti ada 3 hal ini yang saya harapkan nanti anak-anak semua bisa menerapkan, bisa mengamalkan, hafal dari hadis ini. Mari kita lihat hadisnya, kita baca bersama-sama. Anak-anak bisa mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Artinya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak cucu Nabi Adam, termasuk kita itu anak cucu Nabi Adam, itu nanti meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Apa saja itu? Pertama, shadaqatin jariyatin, shadaqah jariyah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, au waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Anak-anak sekalian, ini ada 3 hal yang perlu kita ingat, perlu kita camkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dari 3 hal ini kita walaupun nanti sudah meninggal dunia, kita tetap akan mendapatkan pahala yang mengalir, yang kita terima setiap saat ketika ada orang yang mengamalkan. Yang pertama, shadaqah jariyah. Shadaqah jariyah, shadaqah itu artinya pemberian, pemberian sesuatu. Kemudian yang jariyah itu artinya mengalir, bagaikan air mengalir terus. Nah, shadaqah jariyah adalah memberikan sesuatu untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan ini, kalian bisa melakukan ini. Contoh umpamanya kalian setiap hari dikasih uang saku oleh orang tua, kalian sisihkan sedikit uang saku itu, kemudian kita masukkan ke kotak infak, mungkin di masjid, atau mungkin kita kumpulkan dulu, kita tabung, kemudian setelah banyak kita sumbangkan ke masyarakat. Umpamanya ketika masyarakat akan membangun jembatan, membuat jalan kampung, atau bisa kita sumbangkan ke madrasah, ke pesantren. Nah, ketika kita menyisihkan sebagian rezeki itu, uang saku kalian itu umpamanya, kemudian kita kasihkan ke masjid, ke madrasah, masyarakat, untuk jembatan, untuk jalan kampung, untuk pesantren. Nah, selama itu semua masih dimanfaatkan oleh orang banyak, maka kalian akan dapat
aliran pahalanya yang tentunya tidak akan kita tahu seberapa banyak orang yang menggunakan itu. Nah, inilah sedekah jariyah, pemberian yang selalu pahalanya akan mengalir. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu yang bermanfaat. Apabila kita memiliki ilmu, kemudian ilmu itu kita amalkan dengan baik, kemudian kita ajarkan kepada orang lain, kemudian orang lain itu mengamalkan dan mengajarkan lagi kepada orang lain, demikian seterusnya, berputar terus sampai ke saudara, sampai ke anak cucu, mungkin seperti itu. Maka ketika nanti orang tersebut atau kita yang tadi mengajarkan itu, kita telah meninggal dunia, maka ketika ada orang yang mengajarkan dari ilmu yang kita sampaikan tadi, maka kita akan terus mendapatkan pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia. Nah, ini. Kemudian yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Orang tua adalah orang yang paling berjasa bagi kita. Beliau yang merawat, yang mengasuh dan mendidik kita. Mungkin kalau kita tidak dirawat, tidak diasuh, tidak dididik oleh orang tua kita, nggak tahu kita akan menjadi seperti apa. Dan kita juga tidak tahu apakah kita bisa bertahan hidup sampai saat ini. Nah, untuk itu atas jasa orang tua kita yang sebegitu besar, maka ketika orang tua kita sudah meninggal, maka sudah selayaknya lah kita itu mendoakan kepada orang tua. Kita doakan orang tua kita. Dan bahkan ketika masih hidup pun juga bisa kita doakan. Apalagi nanti ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, beliau sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi kecuali dari amal anak-anaknya yang soleh. Allahumma gfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya kalian sudah hafal tentunya. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, dan kasihanilah mereka berdua seperti ketika mereka memeliharaku ketika aku masih kecil. Nah, anak-anak sekalian, inilah patut dan seharusnya kita doakan orang tua kita. Jangan sampai kita tidak mendoakan kepada orang tua kita, karena mereka mungkin kita tidak akan bisa membalas orang tua kita dengan harta kita, mungkin tidak akan mungkin, lebih hanya kita dengan doa. Nah, anak-anak sekalian, dari tiga hal itu kita akan selalu mendapatkan pahalanya yang mengalir. Namun kita jangan sampai melanggar aturannya. Ada hal-hal yang bisa menggugurkan pahala amal soleh tersebut. Yang pertama, ketika kita murtad, keluar dari agama Islam. Kalau kita sudah keluar dari agama Islam, maka putus pahala itu. Kemudian yang kedua, syirik, mensekutukan Allah dengan yang lainnya, mengakui bahwa ada sesembahan lain selain Allah, maka kita akan putus pahalanya. Kemudian ria, kita hanya pamer, ingin dilihat oleh orang lain, kita juga tidak akan mendapatkan pahala. Kemudian yang terakhir ini, mengungkit-ungkit sedekah dan menyakiti perasaan penerima sedekah kita. Nah, anak-anak, ini jangan sampai kita lakukan. Jangan sampai anak-anak menyampaikan pada teman kita yang dulu mungkin kita bantu, kita kasih, kamu itu kalau tidak saya bantu, tidak saya kasih sepatu, mungkin kamu sudah tidak sekolah sampai seperti ini. Nah, inilah anak-anak sekalian yang berbahagia, mari kita coba untuk amalkan hadis ini yang sederhana, mulai dari yang sederhana dapat anak-anak lakukan saat ini. Demikian saja, mungkin banyak salah, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.